Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yunziru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala al-Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballaha masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama'. Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah khatib pada Jumat yang berbahagia ini, izinkan khatib kembali mengajak diri khatib dan kita semua untuk senantiasa setiap memulai semua aktivitas kita sebagai seorang muslim, jika tidak lupa selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus berusaha membuktikannya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, rangkaian nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya Allah, baik usia kita sampai hari ini masih Allah berikan, fisik yang masih Allah berikan kesehatan, negeri kita masih Allah jauhkan dari musibah-musibah besar, hati kita masih Allah tanam nikmat iman dan Islam, serta rezeki yang masih cukup untuk kita makan dan kita minum. Semua rencana kita dari bangun tadi pagi masih Allah dampingi dan Allah kabulkan sampai saat ini. Mari kita merenung dan mari kita syukur bahwa semua itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita dalam rangka fasilitas beribadah kepadanya. Kemudian salat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun dasar khutbah kita pada siang hari ini khatib ambil di dalam surat ke-14, surat Ibrahim ayat yang ke-24. Ayat ini memberikan perumpamaan tentang bagaimana pengaruh keimanan pada diri seseorang. Maka izinkan khatib dengan dasar ayat ini mengambil judul adalah kekuatan rohiyah mempengaruhi kenyamanan hidup. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita dalam hidup ini tidak akan pernah lepas dari dua hal. Pertama, Allah titipkan nikmat, kuncinya ada syukur. Yang kedua, Allah uji dengan musibah, Allah turunkan kuncinya sabar. Ketika nikmat Allah berikan dan mampu kita syukuri, pasti akan mengajarkan kita untuk menggunakan nikmat itu terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga buahnya adalah ibadah semakin baik, hubungan kita dengan Allah semakin dekat, dan berujung pahala dan surga. Sebaliknya, ketika Allah uji kita dengan musibah, maka Allah berikan senjatanya kepada kita adalah sabar. Yang dengan itu insya Allah akan muncul sikap ridha dan husnudzon terhadap
terhadap ketetapan Allah, yang ujungnya insya Allah juga membuat kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya juga adalah pahala dan berbuah surga. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kehidupan orang mukmin itu, salah satu keberuntungannya jadi orang mukmin adalah kehidupannya akan jadi ajaib. Karena dua sisi kehidupannya berujung kedua-duanya surga. Allah beri dia nikmat, dia bersyukur, insya Allah ujungnya surga. Allah beri dia musibah, dia bersabar, insya Allah juga berujung surga. Setengah dari keimanannya ada pada syukur, dan setengah lagi ada pada sabar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita semakin susah dalam kehidupan. Banyak beban yang harus kita pikirkan. Tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan pokok kita, tapi ketidakpastian hukum, tantangan kehidupan kita dari luar dan dari dalam diri kita, dari luar dan dari dalam negeri kita sendiri, terkadang membuat hidup kita semakin tidak nyaman, bahkan memberikan kepada kita rasa yang tidak terkadang mampu lagi kita tahan. Sehingga banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, depresi, stres, tertekan, dan seterusnya. Maka sebagai seorang muslim, kita beruntung sekali sesungguhnya ketika kita benar-benar memahami hakikat hidup kita yang sesungguhnya dan panci pedoman yang Allah dan Rasulnya titipkan kepada kita dalam mengarungi kehidupan. Ayat Allah yang khatib ambil tadi menggambarkan kepada kita bagaimana iman itu, syahadat kita yang benar itu, mestinya memberikan pengaruh kepada kita terhadap dua sisi kehidupan yang terus akan bergantian Allah berikan kepada setiap hamba-Nya. Bagaimana keimanan memberikan pengaruh ketika kita dapat nikmat, sehingga kita bersyukur dan tidak membangkang kepada Allah dengan nikmat itu. Dan bagaimana keimanan juga memberi pengaruh ketika kita diuji dengan musibah dan kita bisa bersabar, kemudian tetap tenang dalam ujian itu. Alam tara kaifa daraballaha masalan kalimatan tayyibah kasajaratin tayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian perhatikan kata Allah perumpamaan kalimat yang baik? Apa itu kalimat yang baik? Kalimat iman. Apa awalnya? Syahadah kita. Dua kalimat yang telah kita saksikan, kita berjanji setia, kita bersumpah dengannya. Pertama, tidak ada ilah selain Allah yang kita sembah dengan segala haknya. Yang kedua, tidak ada contoh dan tauladan melainkan Rasulullah dengan segala kebaikan yang beliau contohkan untuk kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita melihat tidak hanya generasi sahabat yang langsung bertemu Rasulullah mampu hidup tenang dalam tekanan, tapi hari ini hampir 1 tahun penuh saudara kita di Palestina diuji. Saudara kita dalam kekurangan, dalam tekanan, dalam suasana yang sangat tidak nyaman, baik untuk fisik, psikis, dan juga ruh mereka. Tapi kalau kita lihat bagaimana ketenangan mereka menghadapi musibah, mulai Oktober 2023 sampai sekarang sudah Agustus 2024, 10 bulan lebih mereka hidup tertekan. Tapi mereka bisa tetap tenang, bahkan uniknya mereka bisa tetap menjaga salat berjamaahnya 5 waktu. Apa yang membuat mereka kuat? Ternyata salah satunya adalah kekuatan ruhiyah yang terpenuhi kebutuhannya. Fisik mungkin tidak terpenuhi, makanan susah, air minum susah, tempat tidur tidak ada lagi, mereka terusir. Tapi kenapa mereka begitu sabar? Kenapa mereka begitu tegar? Kenapa mereka tetap tidak pernah menghujat Allah, menyalahkan Allah, menyesali kehidupan tinggal di Palestina? Bahkan selalu terucap dari mulutnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Ada 3 faktor asupan gizi ruh yang ternyata mereka jaga walaupun dalam kondisi ekstrim hari ini mereka sedang diperangi. Apa 3 hal itu?
yang mestinya bagi kita pun hari ini perlu kita perkuat, sehingga apapun suasana yang kita hadapi, insya Allah kita sebagai seorang muslim semuanya pasti yang Allah berikan itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah pengokohan kalimat tauhid, la ilaha illa Allah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kalimat tauhid ini dalam tataran aplikasi. Di antaranya kalimat qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa 'alallahi yatawakkalul mu'minin. Katakanlah kepada umatmu ya Muhammad, tidak akan menimpa mereka apapun bentuk musibah kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk mereka. Huwa maulana, hanya Allah lah wali kita, tempat kita berlindung. Fa 'alallahi yatawakkalul mu'min, dan serahkanlah, bertawakallah secara total orang mukmin itu hanya kepada Allah saja. Dan di ayat lain juga Allah memberikan janji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam kesulitan apapun, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan yang tidak disangka-sangka. Di ayat lain juga Allah menjanjikan siapa yang istiqamah menolong agama Allah, in tansurullah wa yansurukum, Allah pasti tolong dia. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah pasti kokohkan ujungnya kedudukannya. Maka kita lihat sirah para nabiullah, awal-awalnya semua susah. Nabi Rasulullah juga awalnya susah. Nabi Musa awalnya susah. Nabi Yusuf awalnya susah. Nabi Ibrahim awalnya susah sampai dibakar. Tapi akhirnya mereka lah yang memenangkan perjuangan itu akhirnya karena mereka istiqomah menolong dan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, maka munculkan pada keyakinan kita bahwa tidak akan menimpa kita apapun rencana manusia itu dimanapun kalau bukan karena ketetapan Allah yang telah tertulis untuk kita. Seorang panglima perang Islam yang bernama Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah dalam peperangan, setiap mau berangkat perang, salah satu doanya adalah, ya Allah, jadikanlah ini perang terakhir saya dan buatlah saya gugur di medan peperangan sebagai syuhada, karena saya telah merindukan surgamu lewat syahid di jalanmu. Tapi walaupun doanya demikian, setiap perang dia tidak pernah tersentuh oleh musuh. Bahkan dia meninggal akhirnya bukan dalam peperangan, tapi malah meninggal karena sakit di tempat tidur. Artinya apa? Kalau peluru sekian banyak, masalah sekian banyak, kalau tidak dihadapkan untuk kita oleh Allah, maka dia tidak akan sampai kepada kita. Tapi kalau kematian sudah datang di tempat tidur pun kita, Allah pasti menjemputnya sesuai batas yang telah ditetapkan untuk kita. Insya Allah kalimat iman yang kokoh ini akan membuat kita tenang menghadapi setiap masalah. Akan membuat kita semakin dekat dengan Allah ketika ada masalah, bukan semakin menjauhi Allah, karena semua adalah karena ketetapan Allah. Dan akan membuat kita tidak pernah cemas dan putus asa, karena Allah punya skenario dan kita diberi kesempatan kepada Allah berdoa dimanapun kapanpun kita ketika butuh Allah, Allah ada bersama hamba-hambanya. Sehingga juga ada ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya akan aku perkenankan. Yang kedua yang perlu kita perkuat adalah keikhlasan kita dalam segala aktivitas hidup kita. Ikhlas menerima pasangan kita dengan segala apa adanya akan membuat hidup jauh lebih tenang. Ikhlas menerima hasil apa yang kita usahakan akan membuat kita juga jauh lebih tenang. Ikhlas menentukan pilihan, kemarin saya pilih si fulan karena Allah, bukan karena ini, karena itu. Maka ketika sekarang dia tidak sesuai dengan kita pun akan lebih tenang. Tanggung jawab saya pada Allah telah memilih yang terbaik, yang baik, atau telah memilih yang paling sedikit mudaratnya di antara banyak mudarat. Saya lakukan itu semua karena Allah. Sehingga membuat kita jauh lebih tenang. Karena ternyata bahwa kaum muslimin, orang yang ikhlas, bingung syaitan menggodanya bagaimana membuat dia berputus asa.
Orang yang ikhlas akan Allah tanamkan ke dalam dada yang ketenangan. Orang yang ikhlas akan membuat dia tidak akan pernah patah di tengah jalan karena tujuannya semata-mata hanya mencari pahala di sisi Allah SWT. Orang yang ikhlas insya Allah akan istiqamah dalam setiap amal-amalnya karena dia tidak butuh ucapan terima kasih, penghargaan dari manusia, tapi dia kerjakan semata-mata karena beribadah kepada Allah. Luruskan niat kita dalam setiap sesuatu. Bekerja adalah ibadah, memenuhi nafkah keluarga adalah ibadah, menentukan sikap memilih kebaikan adalah ibadah, dan semua kita lakukan hanya karena Allah. Yang ketiga, yang perlu kita perbaiki adalah kuantitas dan kualitas asupan gizi